Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Kandang Juragan semuanya. Semoga para penonton yang sudah setia menemani Kandang Juragan diberikan kesehatan selalu, dan juga di siang hari ini bisa mendapatkan keberkahan lah dalam segala apa yang dikerjakan. Nah, ini di sebelah saya ada salah satu jenis rumput yang baru kita kembangkan juga, dan ini kemarin iseng aja sih karena belum ada lahan yang sempat kita garap, terus kebetulan ada planter bag dan ada bibitnya, akhirnya kita coba tanam. Dan ini juga sebenarnya nggak perlu dirawat juga ya, jadi ini sebagai sampel aja, dan juga yang penting kita bisa bahas nih itu adalah ini rumput Zanzibar. Mungkin udah pernah dengar ya. Jadi rumput Napier Zanzibar ini rumput keluarga rumput gajah lah ya. Nah, sama namanya kayak pakcong, kayak red napier, namanya sama ada napiernya gitu. Kalau itu napier pakcong, itu red napier, dan ini adalah Napier Zanzibar. Nah, rumput ini cukup favorit juga karena kayak rumput gajah lainnya ya, dia punya produktivitas yang cukup tinggi ya. Jadi kita akan jelaskan nih beberapa keunggulan dari Napier Zanzibar. Rumput Zanzibar ini namanya agak unik ya. Zanzibar itu dari mana coba? Ternyata Zanzibar itu sama kayak pakcong, itu nama sebuah daerah gitu. Jadi Zanzibar ini daerahnya di Afrika ya. Kalau pakcong itu kan kita di Thailand sebelumnya, karena memang rumputnya itu hasil pengembangan dari peneliti di Thailand, negara Thailand. Kalau Zanzibar ini berasal dari nama sebuah daerah yang ada di timur Afrika. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Nah, pertama kita bahas dulu tapi ciri-ciri fisiknya ya. Ciri-ciri fisiknya ini sama seperti rumput pakcong dan rumput gajah lainnya, ini cukup tinggi ya. Jadi punya batang yang cukup panjang, terus dia daunnya juga lebar dan juga panjang-panjang. Ini kalau misalkan ditanam di tanah, nggak di kayak gini, bisa juga sampai seperti rumput-rumput lainnya 3 meter, 4 meter gitu, kalau misalkan udah usia cukup ya. Nah, selain itu dia punya ciri-ciri lainnya, itu batangnya ini ya sangat putih ini kalau dilihat. Jadi kalau misalkan disandingkan dengan red napier, ini jadi bendera Indonesia ya. Red napier merah, ini putih. Jadi ini putih banget kalau dilihat ya. Kalau dibandingkan dengan rumput-rumput lainnya, ini sangat putih. Jadi ya, batangnya apalagi ya, lihat sini benar-benar putih. Dan dia ini bulunya benar-benar tipis banget. Jadi kalau misalnya kita udah lihat pakcong, terus juga udah lihat red napier sama biogras atau biovitas, itu kan sudah cukup tipis ya. Jadi biogras sama pakcong lah, biogras sama pakcong itu kan udah tipis, jadi cuman ada di permukaan aja, kecil banget, sama di pangkal daun. Nah, ini hampir mirip sama red napier ya. Red napier juga tipis, ini hampir mirip nih. Ini bahkan lebih tipis lagi, tapi jadi benar-benar kayaknya ini hampir nggak ada bulunya di permukaan daunnya ya. Namanya kalau di pangkalnya ada sedikit sekali, hanya sedikit aja, benar-benar dikit banget. Nah, ini makanya juga salah satu favorit ya untuk ditanam. Nah, keunggulannya apa aja sih kalau dari Zanzibar tadi? Yang pertama tadi ya, sesuai dengan ciri fisiknya bahwa dia memiliki batang yang empuk. Ini batangnya empuk banget, dan daunnya juga. Dan juga dia memiliki daun yang sangat tipis. Jadi ini favorit bagi peternak maupun ternaknya sendiri. Kalau bagi peternak, kalau ngarit, kalau dipanggul nggak bikin gatal, atau dipegang nggak terlalu gatal lah gitu, nggak terlalu gatal atau nggak menyebabkan lecet-lecet gitu ya. Sedikit sekali, maksudnya tetap ada tapi mungkin bisa diminimalisir. Terus yang kedua juga batangnya ini empuk. Ini lebih empuk lagi. Kalau saya bilang kan pertama kan paling pastikan yang agak keras itu king grass ya, atau kolonjono. Terus baru
Biogras Biovitas agak lebih keras sedikit dibandingkan pakcong. Baru pakcong ini yang paling empuk nih, Zanzibar. Ini empuk sekali. Empuk banget si batangnya nih. Nah, gitu. Terus kelebihan lainnya yang ketiga yaitu dia ini memiliki palatabilitas yang tinggi ya, karena tadi dia empuk dan juga dikit bulunya, akhirnya palatabilitasnya sangat baik, sangat disukai oleh ternak. Jadi nggak perlu banyak penyesuaian. Nah terus yang keempat yaitu dia memiliki kadar protein yang spesial nih. Sebenarnya kita juga belum kita cari uji proksimat ya, tapi sejauh ini banyak para peternak dari berbagai sumber ya, ini proteinnya cukup tinggi ya, sampai 19%-an gitu. Tapi nanti perlu diuji lagi. Kalau benar 19% artinya ini hampir sama seperti legum-leguman. Jadi kalau legum-legum itu rata-rata udah di atas 20%. Nah ini rumput tapi kadar proteinnya hampir sama dengan leguminosa atau lamban-lambana, yang mana tentu sangat baik. Nah terus yang kelima itu dia juga punya produktivitas yang sangat tinggi ya, sebagaimana dengan rumput-rumput gajah lainnya. Walaupun ini kayaknya hampir mirip deh sama Red Napier, jadi tetap lebih banyak hasil panennya itu pakcong, terus baru di atasnya ada Biovitas, di atasnya lagi ada Biogras. Tapi ini sudah cukup baik ya, dan ini bisa jadikan salah satu pilihan untuk koleksi gitu, koleksi hijauan bapak dan ibu semuanya, karena kan terbesar itu kita dalam peternakan di operasionalnya itu berasal dari pakan, dan salah satu komponen terbesar dalam pakan khususnya ruminansia ya, kalau kita bahas ruminansia itu adalah sumber serat, yaitu rumput ini gitu. Jadi kalau bapak ibu tanam ini bisa sangat baik, apalagi misalkan sapi perah atau kambing perah gitu, yang lebih signifikan lagi perbedaannya kalau dari hijauan. Nah ini tinggal di mix saja. Jadi kalau misalkan kita punya pakcong, Red Napier, terus kemudian Biovitas, Biogras, ada juga Zanzibar ini, ada Odot. Nah itu bisa di mix hijauannya, atau bisa diganti, bukan mix pada satu waktu saja, tapi juga misalkan ganti-gantian ya, misalkan hari ini pakcong, besoknya Biovitas, besoknya Biogras gitu. Jadi si hewan ternak juga nggak bosen, dan juga lebih senang ya, ibaratnya kita aja punya makanan yang baru gitu. Dan kalau hijauan kan nggak perlu penyesuaian, beda sama konsentratnya. Nah selain itu juga kalau misal kita memperbanyak hijauan ini, artinya dengan banyaknya jenis ini akan saling mengisi lah. Jadi kan kalau misalnya kita bahas tuh yang biasanya ada di uji proksimat yang di review itu makronutriennya aja, kayak misalnya seratnya, serat kasar, terus juga protein kasar gitu. Terus ada energi dan lemak kasar. Tapi kan ada mikronutrien itu yang bisa membantu pertumbuhan atau juga kesehatan bagi ternak-ternak kita gitu. Jadi sangat penting ini untuk dikembangkan. Rumput-rumput bisa, silahkan kalau misalkan hijauan pakan ternak ini yang paling gampang ya, rumput, dari rumput mulainya, dan pilihannya bisa macam-macam, bisa pakcong, Biovitas, Biogras, Red Napier, dan juga Zanzibar ini. Jadi kalau misalkan bapak ibu membutuhkan atau sekarang ini sudah mau mengembangkan kebun HPT-nya atau hijauan pakan ternaknya untuk persiapan nih, sebentar lagi kan apalagi kurban ya, sekitar 5 bulanan lagi kurban, silahkan hubungi kontak Kandang Juragan. Kami menyediakan tadi semua bibit tadi, ada Biovitas, Biogras, dan juga Red Napier, Zanzibar, sama bibit pakcong kita juga ada. Itu silahkan kontak WA admin Kandang Juragan yang tertera di bawah ini. Oke, gitu aja sobat ternak, semangat terus dalam beternak. Silahkan tingkatkan kreativitasnya, semakin semangat, perbanyak menanam atau membuat bank pakan sehingga kita bisa lebih efisien lagi dalam beternak dan juga menghasilkan hasil yang memuaskan gitu. Kalau suka silahkan like video ini, jangan lupa subscribe juga channel Kandang Juragan. Semoga bisa bermanfaat. Saya Fadlan Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.